Allahu 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 Allah Allah Salli wa sallim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina Salli wa sallim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa habibina syafi'ana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa may ya'sillaha rasulahu wa yadkhilul jannata naran khalidan fiha. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man qata'a mirathan faradahu Allah qata'a Allahu mirathahu minal jannah. Sadaqallahu Rasul. Alhamdulillah, syukur dengan izin Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kembali kita ditemukan oleh Allah di dalam majlis ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita sekalian, menunjukkan kepada jalan yang diridhoinya, dan kita baca ngamal ke apa yang menjadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah, semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Ibu-ibu sekalian, ada ibu-ibu ni minta jelaskan perkara waris, perkara hukum waris. Waris ini waris itu adalah harta yang dibagi setelah wong yang punya harta meninggal. Jadi wong yang punya harta tu meninggal, harta yang ditinggalkannya tu dibagi ke. Selagi yang punya harta belum meninggal, dak katik hak waris. Yang ada cuman hibah. Hibah bahasa Arab, bahasa kita hadiah. Jadi yang namanya hadiah yang namanya ngenjuk wong, dak katik yang baca ngelarang. Barang kita nak kita tunjukkan ke wong, hak kita. HP ni nak tunjuk ke siapa, tak berkati yang baca melarang. Punyaku. Itu namanya hadiah.
Kepada siapa? Kepada siapa baik? Kalau wasiat dibatasi, la wasiata liwarisin. Wasiat itu tidak boleh ditunjukkan kepada ahli waris. Karena apa? Ahli waris itu dia sudah ada bagian masing-masing. Boleh ditunjukkan kepada ahli waris kalau ahli waris lain mengikhlaskan. Tapi kalau dia lagi hidup, dia nak nunjuk ke siapa hak dia. Dia nak nunjuk ke anaknya, dia nak nunjuk cucunya, dia nak nunjuk tetangganya, dia nak nunjuk kiainya, dia nak nunjuk ustaznya. Urusan dia. Ibu ada duit, nak ngisi celengan tu 1,000, terserah ibu. Nak ngisi 10,000 nyosok 9,5 boleh. Namanya nukar duit. Tak jadi soal. Ikhlas yang ngenjuk 50. Ya sudah. Angkot tadi kalau 10 tu nyampak kalau nyosok 9,5. Dia terserah. Namanya ngisi ngenjuk. Nak banyak bolehnya kaget pahala banyak, ngenjuk dikit balasannya pula sedikit. Waris ini bu sudah dibatasi oleh hukum. Kalau yang namanya magi harta waris itu berarti kita tunduk kepada aturan Allah. Kalau kita tidak mengikuti aturan Allah, namanya bukan bagi waris, bagi harta. Dan apa yang sudah dibagikan oleh Allah, itulah yang terbaik. Jadi jangan lagi kita ni baik kita bakal yang bakal nerima, atau kita tidak nerima, atau kita nerima besar, atau kita nerima kecil, ya sudah. Kalau Allah sudah bagi kita, kita ridha. Berkali-kali sudah diajarkan kepada ibu-ibu, ridha dengan ketentuan Allah itu lebih baik daripada ibadat kita ribuan tahun. Kita ibadat ribuan tahun belum tentu Allah terima. Ridha dengan ketentuan Allah, kita baca masuk surga. Kita ibadat ribuan tahun belum tentu Allah terima. Tapi kita ridha dengan ketentuan Allah, insya-Allah kita baca masuk syurga. Waris ini sudah ditentukan oleh hukum, sehingga disebut wa may yata'adda hududallah yudkhilhu naran khalidan fiha. Siapa yang tidak mengikuti ketentuan ketetapan Allah tentang perkara waris ini, dimasukkan juru neraka, kekal di dalamnya. Memang kadang-kadang pandangan kita, sangka kita, cara yang kita buat itu lebih baik daripada ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Ya, padahal kita ni siapa, Allah tu siapa? Allah zat yang maha sempurna, yang maha tahu segala-galanya. Yang sudah dan yang akan dia tahu. Yang baik dan yang tidak baik dia tahu. Kita ni tahu yang baik sekarang. Yang kaget tu baik apa tidak tahu. Ini kita sekarang ini berkumpul berkawan kalau kakak giak, penesan sambil kelakar. Saat ini kita baik.
Selanjutnya, mungkin yang ketawa bekakak giak luan rai kita ni lah yang bakal jadi musuh kita. Bukan sedikit ibu. Kawan kita yang baik dengan kita, jadi musuh. Benar? Ya? Nyesel bukan main, nyeritakan isi usus babian. Dia cerita ke galau, isi seni, isi sangke, isi gobok, isi juru kamar. Dia cerita ke galau tentang laki-laki ngenjuk belanja, tak ngenjuk belanja, laki main ini. Dia cerita ke galau, sangka kita ini kawan kita yang sebenarnya. Satu saat tersandung, satu saat ada masalah, jadi musuh. Dialah yang nyebarkan kulu-kele. Kecaknya baik. Sana tu berjilbab 3-4 lapis. Cecek tu rengketnya tu ke angin lagi tak masuk. Dengan laki yang bukan main, dia tu bercecok. Tahu dari mana cek? Dia tu lah ngaku. Zaman kami lagi baikan dulu. No. Jadi waktu anak ceramah di Pagar Alam, Uji Kiai Ghazali, anak ingat Taufik, kau ingat ke di kau jangan kau kira wong yang ketawa di luar rai kau tu setuju kalau dengan kau. Sesip yang ketawa di luar rai kau itulah yang bakal jadi musuh kau. Ingat-ingat, dia tu ingatkan ceramah Kiai tua. Dia meninggal dia umurnya 80-an. Aku ni lah tua pek je. Jadi maka itu ada batas. Dibatasi. Sehari ni kita baik bagus. Selanjutnya, tapi hukum Allah bagus terus. Betina boleh separuh dari lanang. Sehinggonya betina berlincak-lincak, ngamuk. Padahal itu sudah ketentuan Allah. Walizakari misul hadzil unsayain. Bagian seorang laki-laki seperti bagian dua wanita. Bagian seorang laki-laki seperti bagian dua wanita. Jadi dua betina tu kalau setengah-setengah sikok. Jadi lanang boleh sikok, betina boleh sepa. Jadi kalau misal ditimbang dengan duit, lanang boleh 1 juta, betina boleh 5. Itu sudah ketetapan Allah. Ibu jawab, alhamdulillah. Kalau berkat Allah yang sudah bagi aku, sudah terima. Ini tak berlincak beribut. Yang dan tak nerima ni kalau yang wong idak melok cawisan, yang idak kalau ke majlis taklim, yang tak tahu baju sehari yang idak do tahu jilbab sehari lemak. Yang belincak ngamuk ini wong yang galak ke majlis taklim, wong yang galak mengkaji Quran, yang make jilbab syar'i. Yang inilah yang tak galak nerima ketetapan Allah. Jadi duduk di majlis itu duduk ngapo? Kita ni duduk belajar, dengar kiai bersurah, dengar cawisan tu nak meneri diri. Apa yang disurahkan oleh kiai, disurahkan oleh ustazah, kita peloi. Yang bagus kita peloi, yang tak bagus kita tinggal ke. Ngamuk, katik-katik, lemak lanang baik. Lanang nak boleh besar dari betina. Tak ada. Pokoknya kami nak minta bagian sama dengan lanang. Yang kau bantah tu siapa? Yang cek bantah tu siapa?
Yang cek bantah tu siapa? Manta siapa? Tak sadar cek tu manta ngomong tu, cek tu manta Tuhan. Puji Allah, bagian betina separuh dari lanang. Oh, nak ngapa Tuhan? Kira-kira macam itu. Jangankan bagian nak macam itu, Ji Tuhan. Nyawa kau cabut, punah kau sehari kau. Nah, setelah dilogot, ngapo lanang pacak lebih besar daripada betina? Oh, ternyata tanggung jawab lanang ini punya tanggung jawab. Betina tak punya tanggung jawab. Allahu salam. Allahu salam. Lah nyampak pula godong pucuk ni. Kalau koping bengal, seng bengal, itu godong nama kita ibu, ditumbuh oleh wong pucuk. Jadi godong wong nak meninggal tu nyampak nombor godong kita. Nah, bengal koping, ce solawat. Batilah paraklah pucuk ni nyampak tinggal kita. Oh, Ustaz kayak dulu mati tu, ngomong mati terus. Lemak mati boleh wari sih dah. Ngomong yang lain Ustaz, ngomong yang ngomong mati tu. Ngomong wari apa-apa lah. Lanang punya tanggung jawab, betina tidak. Dia bertanggung jawab kepada bininya, kepada anaknya, kepada wong tuanya. Nak mayar lampu, mayar ledeng, dia bertanggung jawab. Ini nah, budak nak sekolah ini bukan dikit metu duit. Nak beli tas, beli sepatu, yang celana anak sudah ngantung, sepatu budak lah koyak lah suek. Bukan sepatu zaman bingen sampai kelas 6 dipakai masih kuat. Ini 2-3 bulan lah koyak lepas. Zaman dah ada bagus kalau sudah. Celana gancang tipis, boget tu landep. Hah? Nah, dah kata kewajiban bini, laki nak ngintangkan barang mahal galau. Ada barang, ada rego katik barang. Puji anaknya, Bu, beli baju baru Bu, ayah kau. Puji anak si kok, Bu, beli sepatu, ayah kau. Puji anak si kok, Bu, beli buku, ayah kau. Dari duit 1 juta tadi, ini injuk 100, yang ini 100, ini 200, ini 300. Yang ibu lah nyodo ke nota pula hutang di warung 300. Lagi ngomong lampu pidem, beli pulsa lah 200. Dengan lagi datang ledeng 100. Boleh berapa lanang? Sisa-sisa tinggal 50. Yang ibu tadi, anak nak minta duit baju, ayah kau. Ibu padahal punya duit 500.000 dari waris tadi. Biar 5 pia, ibu tidak metu ke duit, biar 5 pia. Ibu tidak berdosa sampai hari kiamat. Tidak berdosa. Ibu punya duit, laki tak punya duit, tidak wajib zakat fitrah.
Zakat fitrah tu kewajipan suami ngeluarkan zakat fitrah isteri dan anak. Tapi suami tak punya duit, tak wajib fitrah. Bini punya duit, sunat hukumnya memfitrai dirinya, tidak wajib. Tidak fitrah, tidak berdosa. Walau ibu megang duit, namanya megang punya wong. Jadi wong betina tu dia tidak punya tanggung jawab. Yang lanang punya tanggung jawab. Sangkan dibesarkannya bagian oleh Allah. Kedua, yang namanya waris itu ibu milik wong banyak. Walaupun sendok sebatang, kalau itu harta peninggalan wong tua kita, jangan pernah kita nak ngekepinya. Terangkan. 3 beradik, 4 beradik, terangkan. Nah, ini ibu meninggal, abah meninggal, ninggalkan sendok nasi kok. Iya, ini sendok punya 5 beradik, bukan punya ibu. Mak mana cerita ini? Baiklah kau, yang ini ngomong baiklah kau. Sudah, berarti nginjuk ke ibu. Kalau dia bunyinya jual. Waktu dibagi boleh 5 pihak sewang, sudah. Namanya waris. Haram hukumnya. Kalau kita makan hak bagian wong. Kita misal mahap ngomong ada rumah panggung, 4 beradik punya atau 5 beradik, yang nunggu atau yang beruju atau yang tua nunggu rumah tu. Itu rumah punya wong 5 ahli waris ni. Indak nak dia dewek nunggunya. Yang si dulu tadi tahan nyewa, tahan ngontrak. Sudah ya ji dulu yang lain. Sudah kami nebeng ini bawah be. Kami nunggu tak dah. Lagilah si dulu tadi. Yang dia tadi ditebengnya bawa rumah boleh 4 pintu. Lemak kalau boleh 4 pintu tadi, si wan wong tadi dibagi kan ke adik-adik, tidak. Makan lewek. Ibu tahu itu duit haram hukum. Makan duit siwa itu duit haram. Kenapa? Karena itu rumah milik 5 beradik. Atau rumah disiwakan. Yang hebat lagi, rumah siwa andanya ngelantaknya, rumah dia nunggunya, giliran rusak minta duit, jak dandan sama-sama. Apaan berteriak, ini ni rumah abang dan ibu. Tak kadang aku dewek nak nandan ni. Kamu cak tak punya tanggung jawab. Lah kau nunggu. Kau yang nunggunya, ya kau nandan ni. Kalau rumah tu nak kosong ni, kau metu juga. Nah kosong. Siwa ke rumah tu? Siwa ke rumah tu? 5 juta masih disiwa wong. Yang bentuk rumah, ya? Disiwa wong masih, artinya si adik-beradik tadi nerima 5 juta. Sekarang ini rumah dia yang nunggunya. Anggap baik dia nyiwa. Ya borok dandan ni, galau borok genti, genteng pecah, genti. Tak ada nak ngasak ke dulu. Dulu lah nyiwa tempat lain. Nikmati rumah tidak. Giliran buat berdandan. Apa tak naik sebanding. Nah, jadi pembagian waris ini ibu-ibu jangan dikimpel-kimpeli. Mak kita ninggal ke muzawarah. Muzawarah tu ada regonya. Ambal lagi yang kelengkangnya dari perak. Perak tu ada hitungannya.
ninggal ke songket, ninggal ke kerabu. Jangan dikimpeli. Apa kata Nabi dalam hadis? Walau anna ar-rajula ya'malu amala ahlil jannah 70 sanatan wa hafa fi wasiyatihi khutima lahu bi syarrin amalihi fayadkhuluhun nar. Bahwasanya seorang beramal, mengamalkan amalnya ahli syurga. Jadi ada seseorang yang beramal dengan beramal ahli syurga, beramal ahli syurga 70 sana, 70 tahun. Beramal dengan beramal ahli syurga 70 tahun lamanya. Maka ia membuat zalim di dalam wasiatnya. Zalimnya itu apa dia? Menegahkan waris pada ahli waris. Jadi dia nutupi dak galak mage waris. Apa bahasa Palembangnya? Ngekepi. Newei. Dak galak mah nandak dibaginya atau ditutup-tutupinya harta wong tuanya. Karena dulunya lain tak ada tahu, niscaya dimatikannya dengan kejahatan perbuat yang demikian itu. Maka walaupun dia beramal 70 tahun dengan amal ahli syurga, gara-gara dia ngekepi waris, gara-gara dia nandak magi waris, dia nak lemak dewek, tak dibaginya waris kepada yang harusnya nerima waris, maka wong ini walaupun beramal 70 tahun dengan amal ahli syurga, dianya akan dimasukkan ke dalam neraka. Hadis lain disebutkan, man qata'a mirasan faradahullah qata'allahu mirasu minal jannah. Barang siapa yang memutuskan hak bagian waris seseorang tidak dibagikannya, maka Allah memutuskan bagian dia untuk nikmat surga. Berfikirlah, hidup ni ujungnya punah. Cincin, punya cincin orang tua atau kerabu disimpan. Tidak terpakai juga. Makai ketahuan. Dikenakan ketahuan. Makai cincin ketahuan. Makai stakel ketahuan. Makai gelang sengke ke? Dah kata guna juga. Ujungnya dimati ke masuk neraka. Kalaupun misal ada toko siko, ini toko, kumpulkan adik-beradik. Kalau kita jual tak seberapa, habis baik. Jadi toko ni kita siwa ke baik. Nah, kaget siwanya kita bagi benar sesuai dengan Quran. Itu ni lanang ada 2, betina 3. Berarti bagiannya 3 tambah 4 7. Apa 7 1 5? Lanang ni dihitung 2. Jadi 4 tambah 3 sudah 20 juta misal siwa toko ni, atau 50 juta. 50 juta bagi 7. Lanang ambil 2 bagian, betina sebagian. Sudah. Gabus timbul, besi tenggelam. Tapi uji yang sikap ni jual ke becek, jadi besar juga bolehnya. Berkat itu tu boleh besar. Aku ni pacak punya rumah, dah berhacak nak ngalangi. Memang ada hak dia di jero itu.
Ibu tidak boleh nak berkuat. Dia jual-jual apa? Nah, kita yang menghalangi hak wong itu berarti menghalangi bagian dia. Kita terhalang dapat bagian di dalam surga. Karena memang hak dia. Waris ini, Bu, wong berduit ngurusi waris dikata kecengkel. Wong saro ngurusi waris ngiseni. Awaklah berduit ngurusi waris, kata aku cak kurang be harta. Yang saro ni tadi nak ngurus waris, belum ngomong baru mangap lah, dak baca ngomong. Dak berego. Nah, padahal ibu perkara waris ini dak katik kaya, dak katik miskin. Punya hak mentukan. Karena dia ada hak. Sikok lagi di Palembang ni. Kapan bapak mati, ninggal ke waris. Nak maginya tu cak saronian. Bagi ke tak lemak dibagi ke. Ibu masih hidup, mak masih hidup, mama masih hidup. Ngapo? Tak ada dalam Quran. Bagilah kamu waris, mati ke dulu mak kamu. Berarti kalau mati wong tua lanang, ninggalkan harta waris, ada isteri, isteri mendapat bagian 1/8. Kalau punya anak. Kalau tidak punya anak, bini dapat 1/4. Anak asobah, lanang 1 bagian, betina separuh. Ada bagian sudah. Jadi begitu dapat bagian waris. Yang ibu tadi dapat 1/8 dari harta peninggalan bapa. Yang lain sisa anak. Umak meninggal, tak lemak, masih ada abah. Padahal mak punya harta, ada berlian, ada emas, ada songket. Punya dia harta peninggalan dia. Songket jantung, atau bunga Cina, atau 3 negeri yang gego-gego mahal itu, man dijual puluhan juta, dibagi jual. Tak ada usaha nak gunting ibe, laju lah kau buat serben. Mana nak laku pun gunting, jual 10 juta misal. 10 juta bagi bapak kan meninggalkan anak, bapak boleh 1/4, anak tetap bagian betina separuh, lanang sikok. Nah, yang mati punya umak masih hidup umak, yang mati ni maknya masih hidup, boleh 1/6 umak yang mati. Bini mati, bini tadi ada umaknya masih hidup, dia punya harta, emaknya dapat bagian, metukan bagiannya, tunjukkan bagiannya. Kalau kita kekepi bagiannya, kita putuskan bagian dia, Allah putuskan juga kita bagian untuk nikmat surga kita kaget. Di masyarakat macam itu. Ini baru-baru ada dari dusun Kijang nelpon, Ustaz, orang tua kami ninggalkan kebun duku sama duren, dapat bagian adik-beradiknya, anak-anaknya, itulah mak kami. Cuman waktu dibagi itu, mak dapat batang duren 3,
Duku 4. Kano kami ni lah di kota Galo, nak ngurusnya tidak katik, jadi nak kami jual baik. Batang 3 ekor tadi, timbullah duit. Nah, mak mana maginya Ustaz? Ya berapa beradik? Lanang sekian, betik sekian. Berapa sewang Ustaz? Berapa lakunya? Sekian. Nah hitung kan sekian sewang. Kalau salah 3 juta sewang waktu itu. Yang lanang 6 juta, tina 3 juta. Mau kasih Ustaz dia. Sudah. Jadi yang duk batang tadi dijual di dusun. Siapa nak beli tu serah. Pun nak dulunya, pun nak misannya, duitnya tadi bagikan selesai. Nerima bagian dari Allah dikit itu lebih berkat dari dapat banyak tapi makan hak wong. Berdasarkan hadis tadi dimasuk ke neraka, berdasarkan hadis kedua tadi dapat banyak tapi tak bakal dapat bagian dari dalam syurga. Nah, jadi nak benar-benar giliran ibu-ibu ketemu nyingok wong punya harta, anaknya banyak, maginya benar nian, ngeruntun nurut nian dengan hukum. Terbayang ya Allah, juara kage esok-esok anak biniku model ini alang kelemaknya. Ya Ustaz sudah, kalau memang itu bagian kami terima. Kalau itu dan ketetapannya, ya jiku inilah. Ini Quran surah Nisa di ayat 1 sampai ayat 12 ketentuannya macam ini. Ini sudah Ustaz. Senang. Giliran nyingok yang bercecah, Allah medepak. Anal bala. Kopca ni seret jadi ngelobok. Ya Allah, juara esok-esok anak-anakku jadi ribut dengan harta ini. Masya Allah, tabarakallah. Jadi maka itu ibu, dalam pembagian waris ini harus kita ni punya sifat rahim, punya sifat sayang. Ini duluku, ini ponaanku, ini mamangku. Tak baca anak dari bini muda tak dapat waris. Siapa ngomong? Yang punya harta ni bapa. Bapa punya bini 2 atau bini 3, punya anak galau. Anak ini, bini ni bunting dari bapa ini. Lahir anak, walaupun dia anak dari bini muda nombor 2, bini nombor 3, walaupun umur budak itu sehari, tetap dia dapat bagian waris. Tak baca. Karena harta ini Ustaz didapatkan oleh abah waktu kahwin dengan ibu kami, bini tua. Terbelilah rumah, terbelilah toko, terbelilah kebun. Mati abah kahwin lagi, baru boleh adik-adik itu. Jadi tak kata nan harta-harta ini didapat di masa dia kahwin dengan bini muda. Tapi dia hubungan. Ini harta siapa? Harta abah. Tapi dia hubungannya abah kahwin. Sekarang abah mati diwarisi oleh anak. Siapapun yang namanya bennya sama, dia dapat waris. Siapapun yang namanya bini, dia dapat bagian. Tak ada Ustaz, hatiku tak nerima. Kalau nurut ke kau, jangan ke orang lain. Dulu kau lagi tak ada kenjuk. Kalau nurut ke hati. Kenapa? Karena sifat rahimnya tak ada. Sifat sayangnya tu tak kata. Maka itu ibu, kalau bagi waris sebelah laki,
Bini tak usah melok-melok ngomong. Belah bini bagi waris, laki tak usah melok-melok ngomong. Yang galak jadi rebut ini kipasan rumah ni nah. Lah benar-benar bagi balik ke rumah kena kipasi lolo, lanang bengak, lanang buyan. Dah, yang betina kipas lakinya lolo. Bukan dengar ibu melok kita, bukan dengar abah kita ngurusnya. Tak ada boleh bagian besarlah lanang balik di Bandung ngurus dak kalau dia boleh 100 juta muka kita 50, minta 100 juga. Kipasan ini yang wadhalin. Gara-gara kipasan ini hukum Tuhan jadi lupa. Ibu ngurusi wong tua, ibu ngurusi bapak, bertahun-tahun melok kita, itu pahala buat kita. Nilai tambah kita, bakti kita kepada wong. Soal waris sudah ditetapkan. Dah baca idah, sudah ditetapkan. Nah, ketentuan waris, siapa yang ahli waris? Ya, yang ahli waris itu mewarisi harta wong mati. Kalau wong yang masih hidup tidak ada pacak diwarisi, maka itu kadang-kadang ada yang bertepuk melok rami, berbaris melok panjang, tapi tak boleh bagenan. Siapa itu? Itulah wong yang mati duluan dari yang punya harta. Bapaknya masih hidup, anaknya lah mati. Jadi yang mati ni tadi ninggalkan anak duit kok. Nah, anaknya ni yang mati tak ada punya hak waris. Karena yang punya harta masih hidup. Bapak budak dua ni mati duluan. Bertepuk melok rami berbaris melok panjang. Nah, yang ini galak jadi ribut juga. Yang galak jadi ribut lagi kalau wong tak punya anak lanang. Wong tak punya anak lanang itu anak betinanya tidak ada ngabisi harta. Wong lanang punya harta banyak hartanya. Punya anak betina semata wayang sikok. Mati bapaknya. Ahli warisnya bininya boleh seperlapan. Separuh hartanya punya anak. Sisanya punya dolo yang mati. Dolo yang mati tadi, yang sumak sebapak dengan dia. Sementara lagi hidup, dolo ini bermusuh dengan yang punya harta ni. Apa dak naik darah bini sama anak? Lagi hidup musuhi papa kami. Papa kami dibuat musuh. Giliranlah mati bakal boleh waris. Giliran dia hitung besar pula boleh toko sikok. Tambah naik darah. Tapi tak baca ibu. Memang itu sudah ketetapan hukum. Soal dia nak jahat dengan dulu, itu dosa dia. Bacalah Tuhan ngadilinya. Tapi bagian dia tidak baca dihapus. Baca dihapus. Ya, anak angkat tidak pacak boleh waris. Di mana jalannya anak angkat boleh waris? Tak baca. Cuma anak angkat pacak boleh hibah atau boleh wasiat. Kalau aku mati, toko itu tunjuk ke dengan anakku ini. Dihitung dulu toko tu 1/3 tak? Wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Oh tidak, pesan abah lagi hidup, rumah dengan toko buat aku. Kau siapa?
uji dulunya. Uji dulu yang mati kan ahli waris. Dia tak punya anak. Ahli warisnya cuma bini. Bini dapat 1/4 karena tak punya anak. Sisanya balik ke dulu. Harta ni balik ke dulu. Uji anak angkatnya tadi. Abang tunjuk ke aku. Ini lebih dari 1/3. Bukannya hibah. Wasiat. Dah baca. Berapa banyak anak angkat nak ngehai harta bapa angkat tak baca. Jadi kalau kita dalam waris ini tidak punya sifat rahim, tidak punya keimanan kepada Allah, tidak punya ketakwaan kepada Allah, baca. Senin tadi ada yang nanya, seorang meninggal dunia, meninggalkan emas, harta. Lantas lakinya berbini lagi. Emas bininya oleh lakinya ditunjukkan ke bininya yang muda, dah jadi soal. Kalau itu bagian dia, kan laki dapat 1/4 dari harta bini yang mati. Sisa dari 1/4 balik ke anak-anaknya. Bagian 1/4 tadi karena dia berbini lagi, ditunjukkannya ke bininya yang baru. Dah jadi soal. Tapi kalau seluruh emas peninggalan istrinya ditunjukkannya kalau ke bini mudanya, haram hukumnya. Karena dia ngambil hak anak. Karena kalau kita makan hak wong, waris yang tidak kita bagi, yang kita makan, yang kita sedekah ke, yang kita buat haji, segala macam itu haram galau. Jadi maka itu ibu tidak baca nak ngapuskan syariat hukum Tuhan, tak baca. Jadi bab waris mesti ketaatan. Salah satu ilmu di akhir zaman yang diangkat oleh Allah adalah ilmu faraid, ilmu waris. Jadi sudah jarang wong sudah nak bagi hartanya sesuai dengan hukum. Kalau tidak ada punya sifat rahim, bayar. Tapi kalau dia punya sifat rahim, biarlah rumah tu dileboni oleh adikku, lebih murah daripada orang lain belinya. Tapi yang penting kenang-kenangan rumah abah masih ada. Pacak Sanjo masih teringat rumah lama. Ada rahimnya, adikku beli. Cikku belinya. Ada kasih sayang kerana dulu tidak dihitung orang lain. Tapi kalau dalam waris itu yang tua ngasuh tua, sehingga dia menghardik, neken dulu-dulunya sampai dulu-dulunya melarat, dianya yang menikmati dari harta waris itu, maka yakinilah berdasarkan hadis tadi, wong itu tidak akan pernah masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pernah mimpi berharap bahagia dengan waris ibu. Yang berkat tu 10 jari inilah. Walaupun cuma sekadar manggang kelempang, rambut belang-beleng tak oleh abu, lebih berkat. Rai langesan, rambut ubanan, tangan mutung, ngepuk kelempang, lebih berkat dibandingkan makan dari harta. Bukan sedikit gara-gara waris tidak seteguran sampai mati, tidak sebayaan sampai mati, netak stagen sampai mati, wala'iyadzubillah. Apa dia bunyinya haji, apa dia bunyinya solat, apalah bunyinya puasa ibadat, kalau sampai terjadi macam itu. Modal pembagian waris harus ada iman sama sifat rahim, insya-Allah pembagiannya jadi benar. Wallahu alam bisawab. Insya-Allah taala kita lanjut lagi. Ada nak ditanya?
Tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma hdina biman hadait wa afina biman afait. Tawallana biman tawallait wa barik lana bima atait. Wa qina syarra ma qadait. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala khairil bariyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.